Pemirsa, pemerintah melalui Konsulat Jenderal RI di New York telah menindaklanjuti kasus kekerasan yang diduga berbasis rasisme yang terjadi kepada kedua diaspora RI di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Saat ini otoritas setempat telah mendalami kasus termasuk memeriksa CCTV di lokasi kejadian. KJRI pun telah berbicara kepada kedua WNI yang mendapatkan kekerasan atau mengalami kekerasan yang diduga akibat tindakan rasisme di Amerika Serikat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Konjen RI di New York, Arifi Saiman. Pak Konjen, selamat pagi waktu Amerika. Kalau kita melihat Pak Konjen, tentunya dari KJRI sudah menindaklanjuti kasus penyerangan dua WNI di negara bagian Pennsylvania. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu? Itu berdasarkan penuturan pihak korban, mereka pada saat menunggu kereta di stasiun Town Hall ya, di kota Philadelphia, mereka didatangi oleh beberapa remaja Afro-Americans datang dan melakukan tindak aksi kekerasan tersebut. Ya memang dalam kegiatan tersebut sempat disaksikan oleh seorang warga kita yang juga turut melerai peristiwa tersebut, dan memang tidak terdapat adanya pernyataan atau narasi-narasi yang berbasis rasisme. Jadi itu lebih ke tindakan yang sifatnya itu tindakan kejahatan, dan dalam konteks ini pemerintah kota Philadelphia masih memperlakukan ini sebagai salah satu tindakan harassment atau bullying. Ini tentunya berbeda dengan apa yang ada di New York pada saat itu, di mana kami juga melakukan pertemuan virtual ya antara pemerintah kota New York dan perwakilan konsuler yang ada di kota New York. Di sana secara tegas kalau pemerintah New York sudah menganggap ini terdapat sebuah tindak kejahatan rasial atau yang bermotif rasial di kota New York. Dan sejak saat itu pemerintah New York sudah membuka saluran di website, saluran pengaduan bagi mereka atau warga Asian American yang mengalami tindak kejahatan tersebut selama berada di kota New York. Kondisi kedua WNI yang mengalami kekerasan tersebut sekarang seperti apa, Pak? Saat ini memang mereka saat ini masih tidak mau dihubungi oleh pihak manapun, kecuali oleh warga kita yang memang berperan membantu masalah mereka. Dan saat ini mereka itu tidak mau berkomunikasi dengan pihak luar, di luar warga kita yang menjadi focal point atau menjadi yang dipercaya oleh mereka untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Ya kalau boleh dikatakan relawan, ya bukan relawan, tapi ini semacam sebagai pegiat kemanusiaan yang sangat peduli dengan aksi kejahatan rasisme di Philadelphia. Dan kondisinya secara ini sudah membaik, Ibu. Jadi tidak terlalu menghadapi masalah, dan kebetulan mereka juga sudah melapor ke pihak kepolisian setempat, dan prosesnya saat ini memang sedang didalami dan di follow up. Dan kami sendiri dari KJRI terus memantau, melakukan komunikasi secara intensif dengan pihak kepolisian dan juga dengan pihak pemerintah kota Philadelphia terkait masalah ini, hanya untuk bisa mengawal kasus ini benar-benar ditangani secara proporsional, secara baik oleh pemerintah kota dan oleh kepolisian setempat. Sejauh ini bagaimana Pak Konjen kasus ini kemudian dikomunikasikan dengan otoritas setempat, dan sejauh ini sudah di mana kasus ini berlanjut? Ya, kami sejak kasus ini mencuat, kami langsung melakukan komunikasi dengan pemerintah kota dan menyampaikan keprihatinan kami, dan kami juga meminta kepada pemerintah kota untuk memfollow up atau menindak pelakunya, sekaligus untuk memfollow up kejadian ini. Sebetulnya bagi kami ya, pengalaman kami di KJRI New York dengan pemerintah Philadelphia itu bukan hanya sekarang. Pada saat kasus di awal-awal masa pandemi, pada saat di mana ada warga kita yang juga menjadi korban pelecehan yang bernuansa rasisme ini, kami juga melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah kota ini. Jadi mereka sudah saling mengenal, kita saling mengenal terkait dalam penanganan isu ini. Bahkan waktu itu kami juga menyampaikan surat resmi, sekaligus kita juga melakukan pertemuan langsung dengan pemerintah kota, dengan kepolisian setempat yang ada di Philadelphia untuk memfollow up atau mengawal dalam konteks perlindungan WNI yang ada di kota Philadelphia. Dan untuk yang kasus yang sekarang ini, tentunya kita sudah saat ini dalam status terus monitoring ya kasus ini, dan ini kami sudah mendapat pernyataan dari pihak pemerintah kota kalau mereka sudah melakukan ini
secara serius untuk menindak ini secara serius, dan kita tinggal melihat sejauh mana perkembangan follow up dari penanganan kasus ini. Oke, aksi kekerasan ini bisa dikatakan masih hangat, Pak Konjen. Bagaimana kemudian pemantauan keamanan dari KJRI, terlebih khusus bagi warga negara Indonesia yang kemudian berada di bawah pengawasan atau otoritas dari KJRI? Ya, jadi begini, Ibu Patricia, kami itu selalu proaktif dalam memantau situasi perkembangan keadaan di wilayah kerja kami. Setiap ada gejala atau fenomena atau informasi yang kami terima terkait adanya hal-hal yang bisa membahayakan keamanan WNI kita di wilayah kerja kami langsung menyampaikan imbauan. Dan imbauan itu penyalurannya selain melalui saluran resmi ya, kita yang melalui medsos KJRI, kami di sini juga membentuk forkom atau forum komunikasi melalui WA Group dengan warga kita, baik itu yang per negara bagian maupun yang secara keseluruhan dengan negara bagian. Tidak cukup dari itu juga, kami juga melakukan komunikasi melalui jejaring forum komunikasi ini dengan lintas generasi, lintas profesi. Sehingga setiap apa yang kami keluarkan, imbauan ini, pasti selalu nyampe ke masyarakat. Karena ini semua sudah ada saluran-salurannya. Nah, karena itulah adanya forum komunikasi ini, sehingga antara perwakilan RI New York dengan warga masyarakat ini saling bertukar informasi dan saling menyikapi setiap ada hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan keamanan warga masyarakat kita yang ada di wilayah kerja KJRI New York. Oke, Pak Konjen, apa pesan Anda yang ingin Anda sampaikan untuk seluruh WNI di Amerika Serikat, khususnya yang berada dalam pengawasan KJRI New York? Ya, mungkin pesan yang kami sampaikan adalah dalam menyikapi segala situasi, kami selalu menghimbau kepada warga masyarakat Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI New York untuk tetap tenang, namun tetap waspada. Tolong pantau segala bentuk himbauan, baik itu dari kami, dari perwakilan maupun dari pemerintah atau otoritas tempat. Karena situasi ini memang dalam situasi pandemi, tentunya saat berada di luar rumah, warga masyarakat kami himbau dan kami tidak pernah henti-hentinya untuk atau bosan-bosannya untuk menghimbau kepada warga masyarakat kita untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk untuk mematuhi aspek 5M atau yang juga ada mengenal dengan istilah aspek 3M. Dan ini merupakan hal yang perlu kita tekankan ke mereka. Dan jika sekiranya mendapatkan suatu perlakuan atau tindakan yang dianggap sangat berdampak kepada diri warga negara kita, kami dengan sangat senang hati untuk selalu menerima, selalu siap sedia untuk menerima segala bentuk laporan itu, tidak hanya untuk kepada kami yang kita memberikan waktu 24 jam dengan 5 saluran hotline yang sudah kita bentuk untuk warga kita, namun juga bisa melapor langsung melalui komunitas saluran-saluran yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Yang itu sudah kami sampaikan, kami informasikan melalui himbauan yang kami sampaikan kepada warga masyarakat kita. Baik, tetap tenang namun waspada. Terima kasih atas waktunya Konjen RI di New York, Pak Arifi Saiman. Selamat bertugas. Terima kasih, Bu. Selamat sore.